Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Anwar Dhani, SSOSI MSOSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Dakwah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita masih dapat bertemu meskipun secara daring. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern seperti saat ini. Saya selaku perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tugas sejarah dakwah di Malaysia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Retno Wulandari. Yang kedua, Muhammad Arif Nur Ihsanuddin. Yang ketiga, Anisah Irba Zaidah. Yang terakhir, Hasnanul Ardian. Materi yang pertama adalah masuknya Islam di Malaysia. Menurut beberapa pendapat, masuknya Islam di Malaysia sedikitnya terdapat 3 teori, yaitu teori Arab atau Hadramaut, teori India dari Gujarat dan Malabar, dan teori Bengali atau yang sekarang disebut dengan Bangladesh. Pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, terdapat 2 pola yang berbeda. Yang pertama, Islam hadir dan diterima oleh masyarakat kelas bawah yang kemudian hadir dan berkembang di masyarakat kelas atas. Yang kedua, Islam diterima oleh kelas atas yang kemudian disosialisasikan dan berkembang di masyarakat kelas bawah. Hal pertama tadi disebut dengan bottom up dan pola kedua disebut dengan top down. Pola pertama inilah merupakan melalui jalur perdagangan dan ekonomi. Islam pertama kali diterima oleh masyarakat kelas bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat elit atau kelas atas. Pola kedua, Islam diterima langsung oleh kelas atas atau kelas penguasa, yang kemudian disosialisasikan dan berkembang di masyarakat luas, mulai menyebar karena kerajaan sebagai pusat kekuasaan yang berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Islam di Malaysia diterima secara damai. Konferensi Malaysia dari Hindu-Buddha ke agama Islam pun terbilang mudah. Masyarakat Muslim di Malaysia berjumlah hanya separuh lebih sedikit dari jumlah penduduk, tetapi citra dan nuansa agama Islam di Malaysia pun tetap sangat kuat dan kentara. Yang ketiga, dinamika Islam sebagai identitas Melayu. Sejak Islam hadir di Malaysia, ia telah mempunyai ikatan erat dengan masyarakat Melayu. Ada sekitar 182 pakaian tradisional Melayu yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Etika berumah tangga bermasyarakat pun juga sudah mengalami penyesuaian dengan ajaran Islam. Hal ini menandakan bahwa adat, tradisi, dan budaya Melayu telah diwarnai dengan ajaran Islam.
Islam di Malaysia saat ini. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual. Malaysia adalah salah satu negara yang diberi pengaruh besar oleh Islam. Faktanya, hukum-hukum di Malaysia sangat kental dengan unsur Islam. Masyarakatnya senantiasa menjalankan kegiatan keagamaan, baik wajib maupun sunnah, dan memiliki moralitas yang baik. Muslim menjadi agama mayoritas dengan jumlah populasi Muslim sebanyak 19,5 juta atau setara dengan 61,3% dari jumlah populasi. Hal ini terjadi pada tahun 2013. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan langsung melalui forum di Sukulon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.